garda terdepan dari pelayanan kesehatan itu perawat. Ya. Komplain terbesar dari masyarakat itu karena komunikasi yang tidak bagus. Hmm. Masyarakat mempunyai ekspektasi terlalu besar terhadap hak-haknya. Hmm. Pelayanan di FKTP dan di FKTL di rumah sakit, ada regulasi yang tidak bisa ditabrak. Hmm. Disharmoni inilah yang Baik. membuat komplain masyarakat. Rata-rata ujungnya adalah minta maaf. Ya. Nyun ngapunten, Bapak, saya Hmm. tidak tahu kalau aturannya seperti itu. Nah, kembali lagi, Pak, edukasi lagi. Hak Ya. dan kewajiban peserta terhadap layanan asuransi jaminan kesehatan nasional itu seperti apa? Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi pertama, Januari 2025. Membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia serta prediksi perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2025. Untuk informasi berlangganan dan pemasangan iklan dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk membahas topik-topik mengenai kesehatan. Menurut rencana, selain akan kita tayangkan secara digital, wawancara ini juga akan kami muat di Majalah Kesehatan Indonesia edisi Februari 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Jawa Tengah, yaitu Dr. Telogo Wismo Agung Durumanto. Beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia di wilayah Jawa Tengah. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, pangestunipun sehat. Ya. Baik. Dr. Telogo ini merupakan alumni Fakultas Kedokteran Unisula angkatan 1990 dan bertugas sebagai dokter di Puskesmas Godong ke Godong satu. Kabupaten Grobogan. Ya. Ya. Saat ini menjadi Ketua ID wilayah Jawa Tengah periode 2024-2027. Nah, Dok, ini tentu sesuatu yang menarik yang mungkin tidak banyak orang tahu. Bagaimana perjalanan dokter sampai akhirnya memimpin ID Jawa Tengah? Ya, jadi yang namanya organisasi ya, Pak Bambang. Ya, Jadi kita modalnya kan cuma dua. ya, Jadi mampu dan mau. eh, Jadi tahun 2001 saya mendapat tugas PTT itu jatuhnya di Grobogan, Pak. eh, Masuk tugas di Grobogan, kemudian langsung diajak jadi pengurus di ID Grobogan. Pada hmm, saat itu ketuanya Dr. Utomo, 2 periode jadi pengurus ID di Grobogan, kemudian dilanjutkan dengan Dr. Agus Kurnia, hmm, jadi ketua ID. Saya masih diminta untuk membantu di pengurusan. Kemudian berlanjut, saya mendapat tugas berikutnya yang menggantikan Dr. Agus Kurnia untuk memimpin ID Grobogan tahun 15, 2 periode. Nah, di tengah-tengah ngurusi ID Grobogan, saya juga diminta untuk jadi pengurus di wilayah Jawa Tengah. hmm.
Iya, mulai merintis dari bawah, baik di cabang Gerobokan maupun di wilayah Jawa Tengah. Di wilayah Jawa Tengah, beberapa kali periode dari anggota pengurus Ya. bidang, kemudian menjadi ketua bidang, kemudian menjadi wakil sekretaris, kemudian kemarin eh, secara aklamasi mendapat amanah menjadi ketua ID wilayah Jawa Tengah. Nah, sekaligus juga di waktu yang sama saya juga mendapat tugas di PBID, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Di, yang pertama menjadi anggota di bidang kesejahteraan Remun Dokter. Ya. Kemudian naik menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen kedua. Hmm. Wasekjen kedua. Ini masih berakhir nanti bulan depan kita melakukan muktamar ya, pesta demokrasinya dokter seluruh Indonesia Ya. akan berlangsung di Mataram, Nusa Tenggara Barat Ya. tanggal 12 hingga 15 Februari nanti. Jadi Ya. saya kalau dihitung mulai tahun 2021 hingga 2025, 2001 hingga 2005 ini berarti saya sudah ikut terlibat di kepengurusan IDI 24 tahun. Ya. Dok, kalau tidak salah ya, apakah masih berlangsung sampai sekarang atau enggak? Kalau dulu itu kalau mau menjadi ketua umum PBID kalau enggak salah, itu harus apa ya? Harus magang dulu, artinya dipilih tapi belum langsung menjadi Oh ketua. ya, leres Bapak Ya, Bang. Jadi untuk ketum, ya. khusus untuk ketum, ketua umum, itu ada Eh, namanya presiden elect. ya, Jadi ya, ketua terpilih, tapi ya. masa jabatannya berlangsung 3 tahun ke depan. Karena Hmm, periode di ID itu kan 3 tahunan ya, kepengurusannya. ya, Nah, jadi calon ID tahun periode berikutnya itu sudah ada ya, namanya presiden elect, ya, ketua terpilih. Itu mendampingi ketua umum yang sedang ya, bertugas. ya, Seperti kali ini ketua umumnya adalah Dr. Adib Kumaidi, presiden electnya ya, adalah Dr. Slamet Budiarto. Jadi besok ya, di mana Mataram itu ya, nanti ketuanya sudah ada untuk periode ya, berikutnya 3 tahun ke depan. Tapi ya, ada perubahan, Pak Bambang. Jadi ya. mulai periode muktamar di Mataram besok sudah tidak ada lagi presiden elect, pemilihan presiden elect. Jadi kita akan Eh, mengikuti seperti organisasi yang lain, terpilih ya langsung dilantik gitu. ya. Eh, Baik. Nah, ini jumlah dokter makin lama kan makin banyak. Juga dokter spesialis, Ya, super spesialis masih makin lama makin banyak. Kalau gambarannya se-Jawa Tengah itu seperti apa sekarang, Dok? Sekarang jadi juga ada keluhan mengenai kekurangan. Nah, untuk Jawa Tengah ini karena apa ya, termasuk daerah yang maju lah, gitu ya, dan Fakultas Kedokteran yang menyelenggarakan PPDS juga banyak. Apakah masih kurang atau sudah berlebihan sehingga bisa dikirim ke tempat-tempat lain? secara umum ya Pak Bambang. Ya, Jadi di seluruh Indonesia itu hampir ada 270 dokter. ya, Sepemahaman saya ada lebih 100 fakultas kedokteran. ya, Kalau satu fakultas kedokteran itu per tahun mencetak meluluskan ya, 100 dokter. Itu setiap tahun 1.000 dokter. Minimal itu Pak ya, Bambang. ya, Nah, ya, kalau ada daerah yang kekurangan dokter, itu kita pakai urut-urutan saja. Kalau di Jawa Tengah itu ya. surplus dokternya. Hampir setiap desa Oh, itu ada praktek dokter swasta ya, mandiri itu ya, hampir ada di Jawa Tengah. ya, ya, Secara angka, secara angka ya, itu di Jawa Tengah itu ada 18.000 lebih dokter. ya, 4.900 ya saya lupa. ya, Hampir 5.000 itu spesialis. ya, Sisanya dokter umum. tiga belas ya, ribuan itu dokter umum. Nah, kalau
memakai standarnya WHO, itu kan per 10.000 jumlah Ya, penduduk itu sebaiknya ada 10 dokter. ya, Nah, kalau di Jawa Tengah itu kan ada 37 lebih ya, tiga ya, puluh tujuh ribu ya. lebih penduduk. Juta. Oh ya, 30, maaf ya, 30 juta. Ya, 30 juta, 37 juta lebih. Itu artinya yang dibutuhkan itu hanya 3.000-an, tidak sampai 4.000 ya, ya, secara ideal. ya, Nah, kita ideal itu tidak hanya jumlah kebutuhan penduduk dan jumlah dokter. Ideal itu adalah termasuk kesejahteraan dokter, Pak Bambang. ya, 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 Pakai standarnya BPJS saja. Nggih. ya, ya, Seorang dokter yang bekerja sama dengan BPJS, dokter praktek ya, mandiri ini dalam konteksnya, ya, nggih, ya, ya, bukan spesialis, itu mendapat hak, itu belum tentu dapat. ya. Satu dokter itu 5.000 peserta. Hmm, Nah, kalau 5.000 peserta kali delapan ya, ribu rupiah per bulan, ya, ya, itu kan 40 juta per dokter. ya, Kotor, karena ya, dokter harus memberi obat dan sebagainya. ya, Jadi ya, 40 juta itu kotor. Itu kalau satu dokter 5.000, Pak. ya. Rata-rata satu dokter itu 1.000, 1.500, 2.000. Oh, Jadi menurut saya kalau mau membandingkan kebutuhan dokter, jangan melihat kebutuhan masyarakat saja, tapi juga ya, menghitung kesejahteraan dokter. ya, Nah, artinya kalau kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan jumlah dokter, tapi kesejahteraan dokter tidak terpenuhi, maka muncullah ya, kesenjangan ya, distribusi dokter yang tidak merata. ya, Tapi tidak dari faktor kesejahteraan. Itu bukan ya, faktor utama. ya, Faktor utama adalah fasilitas. ya, Apakah daerah terpencil mampu menyiapkan fasilitas ya, untuk praktek dokter, ya, terutama yang dokter spesialis. Ini saya ya, bergeser ke dokter spesialis. Kita misal ya, di hampir rata-rata rumah sakit tipe C sudah ada nih di Jawa Tengah ya, dokter spesialis jantung. Bahkan tipe D ya, saja sudah mulai ada penyakit jantung. Tapi kalau spesialis jantung tidak diberi fasilitas alat-alat pemeriksaan jantung, ya ya, seperti tukang tidak punya alat-alat, Pak. Punya skill ya. tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Punya kayu Dok, bisa iya, dibuat meja tapi tidak punya alatnya. Dok, kami mendengar ada apa ya program penyiapan apa perlengkapan yang sangat modern yang dikirim ke daerah-daerah oleh Kementerian Kesehatan. Justru katanya ada alatnya tapi yang mengoperasikan tidak ada. Itu seperti apa sebenarnya? Saya kira terbalik, Pak. Terbalik ya? Ini ada, alatnya tidak ada. Karena kemampuan Oh, rumah sakit untuk belajar kan sendiri-sendiri. ya, Skala prioritas rumah sakit ya, sendiri-sendiri. Tapi kalau pemerintah ya. mau membantu, alhamdulillah. Ya, Jadi saya saya mengikuti apa video sharingnya Profesor Zainal itu. Beliau kan ya, mengatakan seperti itu. Banyak peralatan yang tidak bisa dimanfaatkan karena tidak ada tenaganya seperti itu. itu mungkin di luar Jawa, Pak. Konteksnya saya ini kan di Oh Jawa gitu Tengah ya. ya. Ya oke oke. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Dok. Eh, Tadi dikatakan apa dokter spesialis ya kira-kira 1.000 kalau nggak salah se-Jawa Tengah tadi ya atau berapa itu. Nah, ada juga katanya kecenderungan bahwa hampir semua dokter pengen jadi spesialis. Nah, itu seperti apa mereka sudah bisa karena sekolah spesialis itu kecuali lama kan juga juga mahal gitu. Ya. Itu passionnya masing-masing ya, Pak. Bang. Ya. Saya Oh. sampai sekarang dokter umum. Ya. Tidak kepengen spesialis dari awal, saya tidak suka spesialis. Ya. Saya lebih senang Ya. dokter. Tapi istri saya lebih senang spesialis. Ya, Ya. istri Ya. saya ya sekolah spesialis. Jadi Ya. salah satu faktornya adalah passion. Faktor yang Ya. kedua, meningkatkan kesejahteraan. Ya. Harapannya kalau menjadi spesialis kan kesejahteraannya meningkat. Ya.
Yang kedua, yang namanya ilmu. Orang itu kalau berilmu itu malah haus ilmu, Pak Mbak. Iya, iya. Semakin belajar kan semakin banyak yang tidak diketahui ternyata. Iya. Nah, saya berarti kan sudah pas stasenya itu stase berhenti. Sudahlah cukup di guru saja. Ya, oke. Majalah Kampus Indonesia edisi ketiga, Januari 2025. Dengan topik utama 100 kampus penyumbang pejabat publik, juga posisi strategis di Indonesia yang didominasi oleh UI, UGM, dan ITB. Untuk pemasangan iklan dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang tertera di video. Nah, Dok, Jadi banyak ada faktor, Pak. Ya. ya, saya wawancara dengan Dirut RSCM yang beliau mengatakan karena pengalaman menjadi Dirut RSUD, dia mengatakan bahwa eh, faktor kepala daerah di setempat itu sangat mempengaruhi bagaimana rumah sakit itu dikelola. Artinya untuk menciptakan tadi lingkungan yang nyaman untuk para dokter profesional, tapi juga dengan income yang ya memadai lah seperti itu. Nah, pengalaman dokter sekarang kan di daerah juga di Gerobokan, itu Ya. seperti apa? Jadi leres, Pak Bambang. Jadi beberapa tahun yang kemarin itu kan Gerobokan itu mandiri. Saya mohon maaf ya, konteksnya kok Ya, jadi kabupaten, ya, tapi contoh ya. ya, Jadi di Gerobokan itu pemerintah daerah Gerobokan mendirikan 2 rumah sakit. ya, Rumah sakit tipe D. Karena memang sesuai kebutuhan. Bahkan ini ya, seharusnya bisa membangun 2 rumah sakit lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. ya, ya. Itu kesulitan merekrut dokter spesialis. Hmm, Itu di Gerobokan itu hanya 40 kilometer dari kota Semarang loh. ya, ya, Apalagi rumah sakit yang bagian barat itu hanya dua puluh ya, lima kilometer dari kota Semarang. ya, ya, Itu kesulitan apa mendapatkan dokter spesialis. Kendalanya ya, apa? Saya waktu itu masih ketua ID Gerobokan, ya, dimintai pendapat oleh Pak Sekda waktu itu. Tolong Mas Dewi, saya dibantu ini kok rumah sakit ini kok buka apa kesulitan mencari dokter. Oke, akhirnya saya mencari dokter-dokter yang sekiranya mau untuk praktek di rumah sakit di Gubuk. Itu sudah dari sekian kebutuhan, ada dokter dalam, ada dokter objin, dan seterusnya. ya, Tapi akhirnya nggak jadi, Pak Bambang. ya, ya, Nggak jadi, terus saya tanya dokternya, kenapa nggak jadi? Tidak sepakat, dok. Kayak gitu, tidak sepakat. ya, Jadi ya, di rumah sakit itu ada yang namanya garansi fee, dok. ya, Garansi fee atau uang duduk atau uang apalah terserah. ya, Masing-masing ya, rumah ya, sakit itu ya, memiliki istilah sendiri. ya, Intinya adalah ketika rumah sakit baru tidak ada pasien, dokter itu wajib hadir. Ada pasien ya, tidak ada pasien, itu dapat ya, honor. ya, Nah kalau rumah sakit baru tidak ada pasien, terus dokternya harus duduk di situ ngapain? Sedangkan di rumah sakit ya, lain dia ya, dapat pasien. Nah ya, itu loh masalahnya di ya, sana. Maka harus ya, dikasih garansi fee. Nah garansi fee ya, bagi pemerintah itu kan susah penganggarannya. ya. Hmm, Kalau swasta mudah karena dikelola sendiri. ya, Nah, ya, terus akhirnya istilahnya pinjam. Karena biasanya rata-rata bulan ke-7, semester kedua itu ya, dokter itu sudah memiliki pasien, sudah bisa melayani pasien, dan sudah ya, menutup operasional rumah sakit 1 bulan. ya, ya, Bahkan bisa 1 tahun bisa bayar hutang yang kemarin, misalkan Januari ya. Januari sampai ya, Juni dapat garansi fee. Nanti akhir tahun sudah tercukupi. Cuma rata-rata ya, kan pemerintah kurang berani mengambil ya, kebijakan untuk memberi itu karena memang tidak ada regulasinya. Nah, itu ya, kesulitan. ya, Kemudian selain kebijakan ya, eh, apa ya infrastruktur hmm, rumah sakitnya ada nih ya, dokter jantung, ada dokter apa orto, ada dokter apa yang ya, bisa praktek di rumah sakit. Tapi ternyata infrastruktur sarana prasarana tidak tidak lengkap.
Jadi alat-alatnya misalkan masih standar, sedangkan sekarang itu alat-alat yang canggih. Ya, Yang dokter itu kan praktek di 3 tempat rumah sakit, Pak Bambang. Nah, kalau di ya, rumah sakit yang sebelumnya itu sudah terbiasa dengan alat-alat yang canggih, kemudian kok diminta di rumah sakit yang alatnya itu tradisional, itu kan kagok, Pak. iya, iya. Selain lebih lama juga Ya, malah lebih sulit gitu. ya, dok. Nah, sekarang kalau dibalik, dok, artinya pemerintah daerah itu menyekolahkan dokternya sendiri. Artinya yang sudah direkrut di situ disekolahkan spesialis itu memungkinkan nggak penganggarannya Memungkinkan dan sebagainya? Ya, beasiswa, ya, bro. Maaf, Pak Bapak. ya, Beasiswa dari ya, pemerintah daerah memungkinkan. Itu ya, sangat ya, membantu, membantu dokter yang ya, kepengen sekolah ya, lagi tapi tidak punya biaya. ya, Sekarang banyak kok beasiswa itu. ya, Oke, ya, cuman apakah ya. dokter tersebut sepakat dengan syaratnya? Karena Hmm, syaratnya kan berbeda-beda pemerintah daerah satu dengan ya, yang lain. Misal, ya. kalau pendidikannya ditempuh 5 tahun, masa pengabdiannya 2 kali masa sekolah, 10 tahun. Ah, Tidak ya, boleh pindah nih, harus digerobokan ya, terus. ya, ya, Tapi kalau saya balik ini Pak Bambang. Kalau ya, yang disekolahkan itu putra daerah Pak, oh enggak usah 10 ya, tahun, 2 kali masa ya, pendidikan, sampai ya, nanti meninggal ya ya, dikubur, dimakamkan di daerah. Balik iya. ke daerahnya Ya, masing-masing. ya, ya. Jadi artinya kan solusi itu ada untuk memenuhi kebutuhan itu. Ada Pak. Ya. Ketidaksepakatan itu karena kadang begitu rigidnya regulasi Pak. Regulasi kan harus Oh, A, B, B. iya, Lah dokter itu biasanya kan kok ribet ini lah tak ke swasta saja. Beberapa kali rumah sakit ya, daerah itu kesulitan mencari spesialis karena hmm, ribet. ya, Contoh saya kasih ya, gambaran. ya, Dokter Objin, ya ya, statusnya adalah pegawai negeri. Artinya setiap ya, pagi beliau ya, harus eh, jempol ya, absensi, ya, absensi ya, sampai siang. ya, Kalau guru pegawai negeri yang lain pagi datang, siang pulang, sore kan mau kemana-mana bebas Pak. ya, Malam bebas. ya, Dokter kan enggak, tengah malam ditelepon, dihitung lembur ya. enggak. Tapi pagi harus jempol, Oh, siang harus jempol. Maka harus iya, ada iya, nih apa? Bukan mencari keistimewaan, tapi memang iya, pekerjaannya itu kan iya, berbeda. iya, Yang sudah dari pagi sampai siang harus jempol, malam harus datang lagi ke rumah iya, sakit. Ya, iya, ini kadang perlu apa ya? Semacam kebijakan khusus untuk itu. iya. Sehingga dokter baru itu tertarik, oh ini rasa gua absen. Hmm. Iya, 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 Pokoknya iya, kerja iya. sekian dihitung. Itu yang kendala-kendala secara teknis itu biasanya itu. Iya. Baik, jadi secara umum sebenarnya dokternya cukup gitu ya, tinggal tadi bagaimana mengatur, menarik supaya bisa menjadi merata. Oke. Peralatan masih terbatas, jadi ini juga perlu perhatian terutama dari Kementerian Kesehatan. Nah, sekarang kalau tantangan atau ancaman kesehatan yang paling serius di Jawa Tengah itu apa tuh? Tantangan, ancaman kesehatan ya. Iya, Jadi kalau saya lihat secara garis besar SDM sudah terpenuhi. iya, Rumah sakit rata-rata di setiap kabupaten itu 5. iya, Tantangannya adalah penggerakan edukasi kepada masyarakat. iya, Kalau kita masih fokus kepada pelayanan kuratif di rumah sakit tanpa memperbaiki pelayanan promotif preventif di FKTP, Wak, iya, ya jebol, Wak. iya, Nah, itu perilaku masyarakat ini yang perlu kita apa ya? Kita perbaiki. iya, Jadi, misal nih, Pak Bambang, iya, orang batuk itu kan pencetusnya banyak karena daya iya, tahan tubuh turun, iya, kehujanan, rokok, nah, perilaku nih. Kalau iya, ini pegawai yang memang harus kehujanan, ya harus pakai jas hujan. iya, Kemudian merokok menciptakan batuk. Lah kalau iya. batuk ya tidak usah berobat, sudah diniati merokok. Artinya perilaku ini loh.
Nanti Iya, iya, iya. saya bergeser ke BPJS nih, pelayanan asuransi Iya, kesehatan akan iya, jebol ketika perilaku baik. pesertanya tidak bagus. Perilaku kehidupan sehari-hari itu tidak bagus. Sehingga potensi sakit menjadi lebih besar. Nah, Rata-rata pengeluaran BPJS itu kan untuk rumah sakit 80%, Pak. Yang iya, di KTP itu hanya 20%. iya, iya. Baik. Nah, sekarang tantangannya sudah terdeteksi, yaitu pola atau kultur masyarakat. Maka jawabannya adalah edukasi. Nah, kenapa itu tidak efektif dan kurang berhasil? Nah, inilah yang mungkin dokter bisa jelaskan itu. Merubah perilaku masyarakat kan tidak bisa satu generasi, Pak. Tidak pernah Oke. tahu. Mungkin saja Iya. generasi sekian baru. Hmm. Menurut saya, Pak Bambang Soedono itu masa kecilnya di mana? Saya masa kecil di Blora, Pak, sampai SMA. Nah, baik, di Blora ya, Pak. Ketika Pak Bambang Soedono masih kecil, itu kan masih melihat dengan mata kepala Hmm. sendiri, emak-emak pergi ke pasar, pulang Ya, dari pasar, yang di punggungnya gendong rinjing, pakai ya, caping, ya, itu kalau ya, pipis non sewu, itu kan iya. cuma dia Oh enggak, iya, iya, iya iya, tapi berdiri cuma naik jarik dulu iya, iya, sebenarnya. betul. Ya, masih melihat dengan mata. Sekarang mana Masih, dia, Pak? masih. Iya, Itu karena iya, edukasi, Pak. iya, iya, Walaupun butuh waktu berapa lama itu merubah iya, kebiasaan itu. iya, BAB di kali. iya, iya, Nah, iya, itu sekarang kan sudah. Nah, itu butuh. Maksud iya, saya ya, kita masih optimis. iya, Masyarakat dengan iya, edukasi. Tidak harus dengan pendidikan formal, iya, ya. Di iya, setiap komunitas apapun kita sisipkan. Dulu kan PKK ya zaman Pak Suparjo Rustam itu kan PKK iya, luar biasa. Merubah cara iya, berpikir, iya, pola hidup ibu-ibu di desa itu. iya, Sekarang hasilnya ya seperti ini. Jadi edukasi butuh waktu dan sabar. Yang penting ada komitmen. iya, 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 baik. Luar biasa. Ya, solusinya sudah sudah ditemukan. Tinggal sekarang apa ya, meningkatkan teruslah kira-kira Ye. seperti itu. Nah, Ya, edukasi ini Pak, tidak hanya dari sektor kesehatan saja. Ini lintas ya, sektor. Semuanya harus ya, berperan, ya, berperan aktif. ya, Media ya, massa, ya, pemerintah, ya, organisasi-organisasi, ya, dan seterusnya. ya. Nah, sekarang juga ada apa ya? Ada dampak ikutan karena masyarakat semakin melek kesehatan. Itu juga apa? Tidak gampang puas terhadap pelayanan. Seringkali eh, itu apa yang dihadapi oleh ID. Masyarakat kan sering protes, bahkan tidak hanya itu. Kadang-kadang juga menjadikan masalah hukum misalnya. Kalau tidak puas Ya. menuntut. Itu dampaknya terhadap teman-teman anggota ID seperti apa, Dok? Ye. Jadi kemarin hari Ahad kemarin saya Ya, diundang PPNI Jawa Tengah ya, meresmikan gedung pelatihan. Luar biasa PPNI memiliki gedung pelatihan. Itu satu-satunya hmm, PPNI di Indonesia memiliki gedung pelatihan. ya, ya, Bahkan organisasi profesi lain seperti ID saja belum ya, belum mampu. Nah, di ya, sana sempat ada audiens. Itu saya membuat statement begini, Pak. ya, Garda terdepan dari pelayanan kesehatan itu perawat. ya. Komplain terbesar dari masyarakat itu karena komunikasi yang dapat. Hmm, Masyarakat mempunyai ekspektasi terlalu besar terhadap hak-haknya. hmm, Pelayanan di FKTP dan di FKTL di rumah sakit, ada regulasi yang tidak bisa ditabrak. hmm, Disharmoni inilah yang ya, membuat komplain masyarakat. Rata-rata ujungnya adalah minta maaf. ya, Nyun ngapunten, Bapak, saya ya, tidak tahu kalau aturannya seperti itu. Nah, kembali lagi, Pak, edukasi lagi. Hak dan ya, kewajiban peserta terhadap layanan asuransi jaminan kesehatan
nasional itu seperti apa. Saya kasih contoh yang kemarin baru heboh Ya. di sebuah rumah sakit. Keluarga pasien membuat pengaduan bahwa anaknya tidak bisa masuk UGD dengan menggunakan fasilitas BPJS. Hmm. Padahal anaknya itu sudah lemah. Hmm. Nah, dokter UGD mempunyai alasan. Syarat-syarat masuk UGD itu ada kriterianya. Misalkan panas suhunya 40. Artinya kalau 39,8 Ya. bisa masuk, Pak. Ya. Kemudian HB harus sekian. Kalau masih di atas itu juga tidak boleh. Nah, ketika ada benturan regulasi yang tidak diketahui oleh pasien dan keluarga Ya. pasien, mereka akan ngeklaim anak saya tidak boleh masuk UGD pakai BPJS. Ya. Nah, ini kendalanya juga di edukasi. Ya. Kebetulan nih saya di FKTP. Hmm. Pasien BPJS mondok di rumah, maaf, di puskesmas itu gratis, Ya. tidak boleh dipungut Ya. biaya apapun, Pak. Ya. Tapi kalau mondoknya kurang dari 24 jam, tidak bisa memakai fasilitas BPJS, Pak. Artinya harus Oh. bayar. Nah, ini Ya. masyarakat kan tidak paham. Mungkin Pak Ya. Bambang juga baru perso kali ini. Iya, 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 Nah, betul. Ya. ketika seorang pasien yang pulang paksa, tidak jadi Ya. mondok karena Ya. berbagai alasan yang kurang dari 24 jam, kan harus Ya. membayar. Mereka tidak Ya. mau bayar. Saya kan pakai BPJS, saya bayar tiap bulan. Nah, Ya. di sini nih, Pak. Ya. Maka Ya. Ya. kesimpulannya adalah satu, pemahaman peserta BPJS terhadap hak dan kewajibannya itu terlalu tinggi. Ya. Tidak tahu. Kedua, komunikasi petugas itu mungkin juga tidak bagus. Ya. Nah, ini tantangan kita bersama. Bagaimana mensosialisasikan hak-haknya kepada seluruh masyarakat dan petugas kesehatan baik di FKTP maupun di lanjut Ya. itu sudah harus mulai berubah, tidak hanya pinter skill keperawatan, pinter skill Ya. kedokteran, tapi juga pinter komunikasi. Tuh. Nah, dok, profesi dokter itu kan tadi membutuhkan apa ya, kecakapan, kepewaan profesional yang itu dijalani cukup panjang. Nah, tetapi di dalam praktek pemerintahan sekarang ini kan seringkali tenaga-tenaga dokter itu dipindahkan dengan tugas-tugas di bidang kesehatan atau kedokteran. Nah, itu kalau menurut IDI seperti apa, Dok? Jadi selama kepindahan itu pakai Ya, istilah rotasi, ya, Pak ya, Bambang, rotasi. Selama itu ada alasan-alasan yang bisa diterima, argumentasinya itu benar, ya ya, tidak masalah. ya, Misal di Semarang, kebutuhan ya, dokter eh, spesialis anak tumbuh kembang ada 4, ternyata di Solo tidak ada. Ya bisa saja untuk pendistribusian ya, dipindah di Solo 1. ya, Jangan dibalik, kita ya. cuma punya 1, malah dipindah ke lain tempat yang Bu- alasannya tidak ya, ada gitu. ya, Jadi, bukan jadi kasusnya begitu. bukan sesama di instalasi kesehatan, Dok. Jadi misalnya ada seorang dokter kemudian dipindahkan menjadi kepala dinas pendidikan gitu. Ada kasus semacam itu gitu. Oh, ya tergantung dokternya itu Pak Bambang. Kalau mau ya enggak Iya, apa-apa. iya. Nggak, artinya Masih ingat apakah dokter Anung enggak Pak Bambang? iya, Dokter iya, Anung itu di Jawa Tengah itu pernah pindah kalau enggak salah itu 7 iya, kepala dinas loh. iya, Luar biasa. iya, Beliau kan berarti iya, punya kemampuan multitalenta ya iya, Pak. iya, Jadi kalau beliaunya mampu dan mau, ya iya, senang-senang saja. iya. Tidak masalah.
ya. Tidak secara umum apakah tidak mengurangi tadi tenaga yang memang di kesehatan itu sangat Ya, dibutuhkan? rata-rata kalau dokter subspesialis pakai sub Ya, nih Pak Bambang, tidak ya, mau ya. struktural, dia lebih senang di Oh, fungsional. ya, Tapi kalau yang masih umum, apalagi kok spesialis, itu ya, masih mau di di ya, struktural, di kepala dinas itu masih ya, masih mau, ya, masih ya. mau. Tapi kalau semikian subspesialis, Eh, jarang ada yang mau. Jangan Lebih senang ada. ke Ya, passionnya itu ke fungsi, Pak. ya baik. Nah, dok, saya nggak tahu mulai kapan dan sampai kapan. Organisasi ID itu pernah punya peran yang sangat luar biasa, terutama menyangkut apa ya, izin atau apa program profesi Oh, kedokteran. Tapi kemudian kan sekarang bergeser, kelihatannya peran ID sudah mulai berkurang karena peran apa kementerian atau dinas kesehatan ini yang ditambah untuk pengelolaan dokter. ya, jadi ID itu lahir itu tahun 50 ya, Pak. Ya, Lalu itu setelah lahir, senior-senior itu melakukan kegiatan. Kegiatan baik pengembangan keilmuan, kegiatan di pemerintahan, di masyarakat, itu kan tanpa ada kewenangan yang diatur oleh undang-undang. ya, Ya, mereka happy-happy saja melakukan sesuatu. Itu menjadi semacam kewajiban karena kita memiliki ya, sumpah. ya, Nah, mulai itu menjadi mandatori itu kan tahun 2004 munculnya Undang-Undang Praktek Kedokteran, ya, Pak. ya, Di situ ditegaskan tuh, tugasnya adalah ya, membuat rekomendasi izin praktek. iya, Lu iya, ya tanpa itu ya melakukan itu, Pak. iya, Hanya profesi yang tahu iya, kualitas anggotanya. Bukan cuma ini nih, hmm, dalam konteks ini. iya, Ada iya, perawat, PPNI, iya, ada bidan di IB, ada dokter gigi di PDGI, ada apoteker di IAI, dan lain-lain. Nah, itu menjadi mandatori. Namanya mandatori kan berarti harus dilaksanakan. iya, Nah, itu mulai peran organisasi mengeluarkan surat rekomendasi. Maka peran organisasi profesi sangat-sangat luar biasa di situ. iya, Nah, kemudian tahun 2003 nih muncul iya, Undang-Undang Kesehatan nomor iya. 17. Di situ tidak disebutkan lagi tugas kewajibannya. Artinya dibebas tugaskan ini berarti. Iya, iya, Tapi fakta di lapangan, mungkin secara aplikasi itu milik iya, Kementerian Kesehatan bisa mengakomodir. Tapi di lapangan hmm, Bapak-Bapak tidak bisa. hmm, Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan tetap minta tolong organisasi profesi untuk melakukan tugasnya yang kemarin itu. hmm, Sama. Yang iya, kemarin melakukan tugas karena mandatori, sekarang karena tanggung jawab moral. iya, Saya kasih contoh, nih kejadian iya, di saya iya, di wilayah Jawa iya, Tengah. iya, Dengan adanya aplikasi permintaan surat izin praktek, surat STR, tanda iya, registrasi, itu kan portofolio, upload dokumen. iya, Di Cilacap, Pak Bambang, ada kejadian iya. dokter palsu, Pak. Oh, Dia seorang bidan, iya, tapi bisa memiliki STR asli. hmm, Karena iya, sistemnya iya, bisa dinakali. iya, iya, Itu konangan ya karena profesi melakukan seleksi. Jadi iya, saya di Jawa Tengah masih tetap iya, wajibkan semua cabang harus melakukan iya, pembekalan terhadap anggotanya. iya, Pembekalannya salah satunya adalah satu, Pak, seperti yang kemarin menjadi kewajiban iya, kami, memeriksa keaslian dokumen, hmm, ijazah, STR, apakah benar dia seorang dokter. iya, Kemudian keterampilan, iya, kompetensinya harus dibuktikan. Kemudian kesehatannya. Yang ketiga adalah iya, etikanya, Pak. iya, Kalau tiga ini terpenuhi, maka muncullah surat keterangan iya, bahwa si A, dokter A,
benar-benar anggota ID cabang Ya, mana, ya. mampu melaksanakan tugasnya dan tidak pernah ada catatan pelanggaran etik. Nah, sayangnya, Iya. sayangnya ini kan dinas kesehatan tidak mampu Pak, bukan tidak mampu dalam Iya. arti kualitas, tenaga, Hmm. SDM-nya kurang, anggarannya tidak ada. Ya. Sedangkan kalau dibalik nih, yang dilakukan ID selama ini itu membantu pemerintah sebetulnya. Iya. Iya. Membantu tugas-tugas pemerintah, terutama dinas kesehatan di kabupaten. Ya. Nah, Eh, yang perlu saya garis bawahi adalah walaupun tidak menjadi mandatori lagi di ya. undang-undang, maka Ya. peran profesi tetap membantu Ya. dinas kesehatan masing-masing Ya. agar pelayanan di masyarakat itu tetap standar. Kalau dokter ya dokter Ya. benar. Ya. Ya. Jadi Jadi artinya terlepas dari tadi ya Pak Bambang ya. ada undang-undangnya atau enggak, kami tetap Ya. melakukan. Itu panggilan Ya. panggilan tugas sebagai tanggung jawab Ya. moral. Ya. Jadi artinya pemerintah mau dibantu tapi tidak mau seperti itu ya, Dok. Itu kan yang di atas Pak. Kalau yang di bawah kan kita Oke. masih saling membantu. Iya, baik. Terakhir, Dok. Mungkin kembali ke ID Jawa Tengah. Apa yang sedang dilakukan, dikerjakan, atau mungkin diprogramkan kegiatan ID Jawa Tengah? Kalau ah, apa program kita masih walaupun tidak memiliki mandatori lagi Pak, kita tetap melakukan tugas-tugasnya. Salah Ya, satunya ya peningkatan keilmuan. Kita ya, masih tetap mengembangkan profesi dokter ya, dengan pelatihan, ya, kemudian menetapkan standar kompetensi. Kan yang tahu juga profesi Pak. ya, Nah, kemudian kita mendorong tadi yang sampaikan Pak Bambang ya, Sadun bahwa kebutuhan dokter spesialis sesuai dengan apa kompetensinya, subspesialis itu kita dorong. Kemudian advokasi, tantangan ke depan itu dengan meleknya hukum masyarakat, ya, itu kan mereka mengetahui hak dan kewajiban. ya, Nah, ini menjadi tantangan kita bersama. ya, Banyak kasus-kasus hukum, maka kita akan memperjuangkan apa kepada anggota untuk melek hukum juga. Jangan sampai kita melakukan kegiatan praktek ternyata itu melanggar hukum dan tidak tahu fatal. ya, Maka kepentingan dokter dan pasien dalam sisi hukum ini kita dorong agar segera tersosialisasi. Kemudian kalau pemerintah melibatkan, maka kita juga bisa memberi masukan-masukan dalam menyusun kebijakan kesehatan di masing-masing tingkat. Kalau kita ya di tingkat Jawa Tengah, maka dengan Bu Ninit, Kepala Dinas ya, Kesehatan Provinsi, kita memiliki hubungan yang sangat baik. Kemudian untuk etika kedokteran, nah ini yang menjadi saya agak ya, agak apa ya sedih dengan sistem yang baru ini. Kalau dulu kita melakukan kegiatan kegiatan seminar itu kita sisipkan etika kedokteran, Pak Bambang. ya, Nah, sekarang ini seminar tidak ada etika kedokteran, maka ini menjadi kewajiban kita untuk setiap ya, saat melakukan pertemuan untuk mengingatkan lagi nih untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi dokter agar jangan sampai melanggar kode etik. Kode etik ini ya, kita tegakkan bersama dan kita memiliki MKIK yang akan mengawal itu baik me, apa bagi yang melanggar itu juga harus kita memberi sanksi dan teguran. Kemudian kalau sekarang sudah maju dengan pertumbuhan aplikasi digital yang ya, luar biasa, maka tantangan kita adalah dokter harus melek teknologi. Jadi ya, jangan sampai ketinggalan, lebih pinter dari masyarakat masalah teknologi. Nah, ini tantangan terbesar di wilayah ya, adalah tidak semua dokter itu mampu, maka kita melakukan ya, pelatihan-pelatihan agar kita tidak tertinggal. Kemudian untuk hukum, ya kita selama ini tugas saya itu ada dua, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota, yang kedua adalah pelindungan hukum.
Ya. Menjadi tugas ID sebagai organisasi, di situ di anggaran dasar rumah tangga disebutkan bahwa ID harus melindungi anggotanya, Hmm. mendampingi anggotanya terhadap kasus-kasus hukum. Kemudian yang terakhir adalah ID akan mendukung riset. Ya. Jadi jangan sampai kita mandek. Nah, dengan riset ini kita mendorong dokter-dokter memiliki pengetahuan yang terupdate dan inovasi-inovasi yang bisa membantu dalam penegakan diagnosa maupun terapi. Ya. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Dr. Telogo Wismo Agung Turmanto, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Mudah-mudahan berbagai penjelasan tambah wawasan kita semua untuk memahami profesi kedokteran dan terus meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Sekali lagi sukses Dok, selamat bekerja, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Bambang, sehat selalu. Terima kasih Dok. Terima kasih. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video